Dalam sebulan itu bisa berapa kali kita, misalnya seminggu 1 kali kita turun di titik yang ini, kemudian minggu depan di titik yang satu, sehingga kita bisa tahu bahwa bahwa di titik ini masalah kesehatan yang ada di masyarakat ini yang ini. Selamat datang kembali di Parlemen Cuap-Cuap, masih bareng sama DC. Hari ini, aku bakalan ngobrol-ngobrol lagi bareng sama salah satu anggota DPRD Kota Makassar. Di samping saya sudah ada Dr. Fahrizal Arahman Husain. Halo. Halo. Muda nih, wow. Apa kabar dokter? Ini panggil dokter berarti ya? Iya, dokter boleh aja panggil Pak Dewan atau Pak Dokter nih? Sembarang sih. Terserah kita nih, Pak Dokter kalau gitu ya. Pak Dokter, ini adalah sekretaris Komisi D ya. Komisi D ini membidangi banyak sih, kesejahteraan masyarakat. Itu apa saja meliputi? Kesejahteraan masyarakat, ada kesehatan, pendidikan, sosial, penanggulangan bencana, ada juga perlindungan perempuan dan anak. Banyak sih di dalamnya, ada kebakaran, dinas kebakaran juga, ada pemadam kebakaran, dan tentang kesejahteraan masyarakat memang khususnya. Banyak, RT RW juga itu di Komisi D juga. Oh iya, Pak RT, Pak RW itu masuk Komisi D. Oh ini bilang ya, bidang kesejahteraan rakyat DPRD Kota Makassar. Ini ada sekretarisnya langsung. Jadi beliau ini adalah ternyata seorang dokter. Mengawali karir sebagai seorang dokter. Itu di Indonesia kah? Saya lulusan China, Beijing. Can you speak Mandarin nih? Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Padahal mau dikasih bahasa Mandarin ini saya tadi, tapi jangan, saya nggak bisa. Ni hao, ni hao mah itu aja berarti. Cuma itu aja yang ditahu. Nah akhirnya sekarang terjun ke partai politik. Kenapa emang menjadi dokter kayak butuh tantangan lebih atau gimana nih? Enggak sih, kalau kemarin beberapa kali orang bertanya, saya jawabnya memang ya suruhan orang tua pertama. Itu jadi dokter? Iya, jadi dokter juga, jadi suruhan orang tua. Maunya jadi insinyur, jadinya jadi dokter. Nanti suruhan orang tua, tapi bagus dong ya, karena kan dokter itu mengabdi untuk masyarakat. Jiwa sosialnya tinggi gitu kan ya, membantu pokoknya orang-orang yang sedang sakit. Itu berarti tahun berapa itu, dokter? Tahun 2018 selesai di China, Beijing, pulang ke Indonesia. Kan kalau di luar negeri ada penyetaraan ijazah namanya, kalau untuk lulusan luar negeri. Tetapi untuk profesi sendiri harus ada namanya penyetaraan. Jadi kita harus bekerja dulu selama 1,5 tahun di rumah sakit kementerian yang ada di Indonesia. Rumah sakit kementerian, dan saya pilihnya di sini di Makassar karena orang Makassar. Jadi dapatnya di Wahidin kemarin. Kita penyetaraan selama 1,5 tahun. Iya, urus berkasnya itu 1 tahun ya, jadi ditambah 2,5 tahun lagi lah. Wow, lumayan lama ternyata ya. Apa perbedaannya Makassar sama China? Kalau saya sih perbedaannya untuk ilmu hampir sama semestinya ya, tetapi perbedaan mungkin dari penyakitnya yang beda. Penyakit yang sering di sana sama di sini memang agak beda ya. Kalau kita tahu Indonesia daerah tropis, mungkin penyakit-penyakit seperti malaria, demam berdarah kan sudah sangat sering di sini. Kalau di sana orang kalau kena penyakit malaria malah kaget-kaget begitu. Padahal di sini kita cuma biasa-biasa saja biasanya. Terus kalau di sana penyakitnya fokusnya itu biasa penyakit paru-paru karena pembangunan yang cukup besar mungkin sehingga polusi yang tinggi, terjadi banyak penyakit paru-paru. Justru di sana lebih polusinya ya? Lebih banyak polusinya karena mungkin pembangunannya cepat sekali kan. Beijing tuh di China kan? Iya, ibu kota. Kamu ingat corona dari mana? Dari sana kan? Dari sana. Wow, berarti kompleks juga ya, maksudnya kayak dari China, dari Beijing, terus habis itu ke Indonesia. Sampai pada akhirnya itu terjun ke parpol. Itu berarti jangka waktunya berapa tuh dari habis lulus kedokteran? Habis lulus kedokteran 2018, urus berkas setahun, terus adaptasi di sini penyetaraan gitu 1,5 tahun. Selesainya itu di 2021. 2021
sambil namanya intensi pengabdian. Pengabdiannya itu di Puskesmas Kota Makassar. Oke. 2 Puskesmas Kota Makassar, terus di Rumah Sakit Pelamonia, sambil ambil S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Oke, ini masih sementara berarti? Iya, masih sementara. Oke. Pas mau kemarin selesai, orang tua menyarankan coba masuk Parpol 2023. Oke, berarti Alhamdulillah lulus lagi. Memang orang iya. Jadi harus memang diikuti orang tua. Dari kedokteran Iya. maunya orang tua, parpol maunya orang tua, lulus semua. Iya. Luar biasa emang doa orang tua itu ya harus didengarkan. Iya, seperti itu. Sampai akhir berarti 2023 ya? 2023 terjun di dunia partai politik. Tapi sekarang berada di Komisi D ya, Pak ya. Komisi D itu tadi tuh salah satunya membidangi kesehatan, masyarakat, pendidikan, dan masih banyak lagi. Itu pas banget berarti ya dengan titel dokternya ya kan, masuk di Komisi D. Kalau boleh tahu sekarang sistem kesehatan di Kota Makassar kayak gimana nih, Pak Dewan? Asik. Sekarang udah masuk kan jadi Pak Dewan nih, Pak Gildi. Kalau kesehatan di Kota Makassar, kalau saya lihat sih memang sudah sangat bagus. Kalau saya sudah sangat bagus. Semua program-program yang dicanangkan pemerintah Kota Makassar sebelum wali kota sekarang dan wali kota sekarang pun itu sudah sangat memenuhi standar hampir di seluruh aspek kesehatan. Misalnya kita lihat bagian kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat itu puskesmas. Puskesmas itu kan dianggap sebagai klinik-klinik dasar yang ada di Kota Makassar. Jadi kalau di swasta itu ada klinik, di pemerintah itu ada puskesmas yang langsung terjun di masyarakat. Dan puskesmas kita itu hampir merata di seluruh Kota Makassar. Dan yang kenapa saya bilang hampir merata, karena fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar di tahun-tahun sebelumnya itu sudah sangat mumpuni. Kenapa saya bilang mumpuni? Karena kita tahu kita punya 3 mobil ambulans misalnya, ada Doktorota, ada Otota, ada mobil COVID kemarin, dan semua perlengkapan yang ada di dalamnya itu sudah sangat bagus, memenuhi standar lah untuk pelayanan kesehatan dasar di Kota Makassar. Tetapi yang saya mau katakan bahwa masyarakat ini masih kurang tahu dengan program-program tersebut, program-program apa yang bisa didapatkan masyarakat di puskesmas kita. Nah, itu yang harus disebarluaskan semestinya di masyarakat. Betul. Orang kan mungkin mikirnya kayak, aduh puskesmas takutnya tidak memadai, gitu kan ya. Padahal sebenarnya banyak loh fasilitas program yang ada di puskesmas, gitu kan. Nah, kalau boleh dikasih tahu nih, Pak Dewan, kasih tahu dulu dong apa aja mungkin program-program yang ada di puskesmas yang mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu sebenarnya. Ya, jadi pertama begini, yang saya mau katakan dulu itu bahwa masyarakat Kota Makassar semestinya juga harus merubah pola pikirnya tentang kesehatan. Kesehatan itu semestinya bukan hanya mengobati atau kuratif. Ada pertama namanya promosi. Promosi itu seperti kita melakukan sosialisasi tentang kesehatan di masyarakat. Kemudian ada namanya preventif. Preventif itu bagaimana kita dijaga supaya penyakit tersebut tidak masuk ke kita. Seperti kemarin pada saat COVID, kita melakukan vaksinasi, itu namanya preventif. Jadi masyarakat harus tahu pertama bahwa ada promosi dulu dan preventif, sehingga kita bisa mengubah pola pikir masyarakat ini untuk menjaga kesehatannya, sehingga masyarakat di Kota Makassar itu bukan jumlah penyakit yang bertambah, tetapi malah tambah sehat dengan adanya promosi dan preventif ini, bukan malah diobati terus, diobati seperti begitu. Dan itulah tujuan utamanya dari puskesmas semestinya, karena puskesmas itu tujuan utamanya adalah untuk membuat masyarakat di sekitarnya itu bisa hidup lebih sehat, bukan untuk mengobati masyarakat yang ada di situ. Mengubah dulu pola pikir masyarakat yang ada di situ untuk hidup lebih sehat. Contohnya itu. imunisasi teratur. Ya, dan pertanyaan yang tadi, apa program yang ada di puskesmas? Nah, program yang di puskesmas ini yang paling bagus itu, kalau masyarakat tahu 112. 112 itu apa? Program namanya seperti program emergensi. Jika pasien tersebut tidak bisa datang ke puskesmas, mereka bisa didatangi oleh dokter ataupun perawat. Dari puskesmas. Bukan, dokter dan perawat. Dokter dan perawat beserta petugas mobil tersebut. 3 orang itu yang datang ke situ. Kalau itu program dilakukan oleh masyarakat,
itu sama-sama untung. Masyarakatnya misalnya yang tidak bisa ke puskesmas didatangi oleh dokter dan perawat. Perawat dan dokter yang datang mendapat bonus tambahan pada saat mendatangi warga tersebut. Jadi semakin banyak warga yang didatangi, semakin banyak juga pendapatan dari petugas kesehatan ini. Oke, berarti ini sebenarnya menguntungkan untuk masyarakat juga ya, apalagi mungkin masyarakat kecil gitu kan ya, kurang mampu, mungkin nggak memadai gitu fasilitasnya untuk ke puskesmas, kayak gitu. Itu berarti bisa ya, tetangga-tetangganya bisa tolong menghubungi berarti 112. 112. Oh oke. Itu berarti langsung terhubung ya Pak ya, langsung terhubung, langsung datang dokter dan perawat, petugasnya juga datang petugasnya langsung, jika pasiennya tersebut memang butuh dirujuk, dia langsung dibuatkan rujukan di situ juga. Langsung juga ya, langsung dibawa. Nah, tapi ini menarik sebenarnya teman-teman, karena Pak Dewan ini kan backgroundnya seorang dokter ya, ya kan. Jadi melihat mungkin kayak apalagi tadi katanya sempat ke beberapa puskesmas dulu gitu kan ya, untuk mengabdi di situ. Nah, kalau dilihat nih Pak, dari puskesmas yang ada, sistem fasilitas yang ada di Kota Makassar, terus apalagi mungkin ada keinginan menjadi seorang wakil rakyat gitu kan. Apa sih kalau misalnya dari Pak Dewan sendiri, hal yang pengen banget, kayaknya saya harus, kalau misalnya nih suatu saat saya jadi anggota DPRD, saya pengen sistem kesehatan di Makassar tuh kayak gini gitu. Apa yang pengen diubah atau mungkin apa yang pengen dibenahi? Iya, yang seperti yang saya katakan tadi, memang bahwa pelayanan di Kota Makassar ini sudah sangat bagus, tetapi yang ingin saya ubah bagaimana masyarakat ini tahu bahwa kesehatan di Kota Makassar ini, pelayanan kesehatan di Kota Makassar ini sangat bagus mestinya programnya. Harus terus dilakukan promosi di masyarakat. Yang kemudian yang kedua, bagaimana program kesehatan ini tadi tidak membuat masyarakat itu berpikir bahwa kesehatan itu cuma mengobati, tetapi mengubah pola pikir masyarakat itu untuk hidup lebih sehat. Mungkin seperti itu. Seperti ada program puskesmas lagi satu Pak, namanya Prolanis. Iya, program ini untuk masyarakat yang terkena penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, diabetes, gula darah, kolesterol, asam urat. Itu kalau dia didaftarkan di puskesmas, dia akan diberikan obat selama 1 bulan gratis, dan itu terus menerus sampai dia sembuh. Dan ada pemeriksaan setiap 6 bulan, pemeriksaan lengkap darahnya setiap 6 bulan dilakukan di salah satu tempat pemeriksaan kesehatan yang terjamin bagus, dan itu diperiksa langsung dan hasilnya lengkap. Kemudian dilakukan pemberian lagi obat sesuai dengan penyakitnya tersebut. Selama sebulan itu? Sampai sembuh. Oh, sampai sembuh? Iya. Oh, Jadi dia datang ke puskesmas setiap 1 bulan ambil obatnya, setiap 1 bulan ambil obatnya. Oh, sampai dicek kesehatannya udah sembuh total baru stop ya? Iya. Wow. Dan ini masyarakat banyak belum tahu lagi. Iya, benar-benar saya juga baru tahu. Ini programnya udah lama atau baru? Sudah lama sekali. Selama waktu saya masih di puskesmas itu sudah banyak. Tapi memang yang saya lihatnya bahwa orang yang mendaftar di program tersebut itu saja. Jika misalnya ada yang tidak diminta-minta meninggal lah, itu tidak ada pembaruan data masuk lagi pasien baru, ataupun ada yang sudah sembuh misalnya diganti lagi dengan pasien yang terkena penyakit tekanan darah tinggi ataupun diabetes tersebut. Jadi masyarakat memang tidak tahu itu, karena waktu saya turun di masyarakat pada saat zaman caleg kemarin, saya kan memang turun membawakan program sesuai dengan bidang saya, kesehatan. Jadi saya melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Saya melakukan pemeriksaan darah lengkap gratis dan pembagian obat-obat gratis. Obat-obat dasar yang memang juga tersedia di puskesmas. Pada saat saya beritahu kepada masyarakat bahwa obat ini tersedia di puskesmas dan malahan bisa diambil dalam jangka waktu 1 bulan secara gratis, mereka tidak tahu sama sekali. Jadi ya itulah yang saya sampaikan kemarin waktu rapat di sini dengan Dinas Kesehatan. Selalu saya canangkan bahwa tolong promosi dan preventif ini ditingkatkan lagi oleh Dinas Kesehatan, khususnya puskesmas. Jika memang sumber daya manusianya yang kurang, kita tambah sumber daya manusianya. Tetapi kalau memang sudah cukup, mungkin bisalah
puskesmas turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan promosi tersebut. Oke, itu dia ternyata teman-teman banyak banget program-program pemerintah yang oke, tapi teman-teman dan juga mungkin warga dan masyarakat yang lain belum tahu, ya itu tadi karena kurangnya juga promosi ya. Nah itu mungkin nextnya biar teman-teman atau Bapak Ibu dari Komisi D ini, nah itu promosi kemana-mana lah, ke masyarakat yang ada di Kota Makassar khususnya. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang ingin konsultasi kesehatan, atau mungkin ya itu yang tadi ya dari basicnya aja gitu, kita bukan mengobati kalau di puskesmas, tapi sebenarnya kita lebih sedia payung sebelum hujan. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya mau vitamin atau misalnya juga mau meriksa, nah itu boleh banget langsung ke sana karena banyak sekali program-program yang sudah tersedia. Mungkin dari Bapak ada lagi yang pengen dikasih tahu mungkin untuk masyarakat Kota Makassar di seputaran kesehatan, siapa tahu ada sesuatu yang belum ditahu lagi. Kalau yang lainnya lagi itu bahwa puskesmas ini kan kita berfungsi untuk tadi memberikan rasa yang nyaman buat masyarakat pada saat berobat di puskesmas. Dan sekarang kan masyarakat itu selalu berpikir begini, kalau dia ke puskesmas dia akan menghabiskan waktunya 1 hari full, jadi pekerjaan yang lainnya itu ditinggalkan. Nah itu yang saya mau katakan, bahwa puskesmas ini harus juga merubah layanan kesehatannya di situ. Kalau bisa memang layanan kesehatan di situ harus dimaksimalkan. Kalau bisa lagi ada aplikasi tertentu yang bisa digunakan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa datang ke puskesmas sesuai dengan jamnya, sehingga tidak lagi mengantri lebih lama dari sebelum-sebelumnya. Mungkin layanan-layanan seperti itu yang saya harapkan ada di puskesmas Kota Makassar. Dan insya Allah kita akan bekerja sama dengan dinas terkait, khususnya dinas kesehatan, untuk memperbaiki terus kesehatan di Kota Makassar. Kalau bisa memang semua program kesehatan yang ada di Kota Makassar ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu kebutuhan dasar kita. Karena itu kebutuhan dasarnya. Kalau ada juga program pemerintah Kota Makassar, yaitu Rumah Sakit Daya. Rumah Sakit Daya kan ini gratis untuk masyarakat. Misalnya masyarakat tidak mempunyai BPJS, misalnya BPJS atau KIS-nya itu belum didapat oleh masyarakat, dia cuma datang di Rumah Sakit Daya, membawa KTP atau KK-nya, kemudian dia akan dilayani langsung oleh pemerintah Kota Makassar. Ini salah satu program yang sangat bagus untuk masyarakat di Kota Makassar. Jadi banyaklah program pemerintah di Kota Makassar yang harus memang lebih ditahu lagi oleh masyarakat. Dan program-program seperti ini juga bisa memberitahu langsung kepada masyarakat. Betul sekali. Tapi kalau via sosial media ada juga kah di situ info-infonya? Sekarang saya lihat puskesmas itu sudah ada sosial medianya, hampir semua. Karena saya juga pantau puskesmas di sosial media dan memang sudah ada memang programnya. Sudah ada dan beberapa puskesmas malahan saya lihat ada jadwalnya sudah turun ke masyarakat untuk melakukan pemeriksaan. Nah, yang begitu yang saya katakan ke Dinas Kesehatan kemarin, kenapa kita tidak turun menjemput bola di masyarakat? Langsung melakukan pemeriksaan kesehatan, misalnya di titik yang ini. Kan jangkauan puskesmas itu juga tidak terlalu besar semestinya. Dalam sebulan itu bisa berapa kali kita, misalnya seminggu 1 kali kita turun di titik yang ini, kemudian minggu depan di titik yang satu. Sehingga kita bisa tahu bahwa bahwa di titik ini masalah kesehatan yang ada di masyarakat ini yang ini di sini. Karena kita tahu bahwa Indonesia kan sekarang darurat stunting dan TB. Darurat stunting dan TB, di mana masyarakat Makassar ini tingkat penurunan stuntingnya itu tidak terlalu bagus mestinya, sehingga semestinya dinas kesehatan harus berperan aktif dalam program tersebut. Betul. Nah ini sebenarnya memang ya kesehatan itu kebutuhan basic lah dari manusia, jadi memang harus lebih diperhatikan. Setelah kesehatan, pendidikan, baru yang lain-lainnya menyusul juga ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan lah di periode ini banyak gebrakan baru dari Komisi D. Mudah-mudahan ada legacy yang bisa ditinggalkan selama kita di Komisi D, ada sesuatu yang bisa berubah dari dunia kesehatan di Kota Makassar. Betul. Kita menunggu perubahan-perubahan itu ya Pak ya, di Kota Makassar pastinya. Bapak terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya hari ini. Kita akhirnya juga banyak tahu
seputaran dunia kesehatan di Kota Makassar seperti apa. Pokoknya sekali lagi terima kasih Bapak, semangat untuk beberapa tahun ke depan. Kami masyarakat menunggu perubahan-perubahannya dan juga gebrakan-gebrakan barunya ya Pak ya. Sehat selalu bersama Komisi D dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kata-kata dulu Pak Dok. Oh ada, kata-kata dulu coba. Kata-katanya boleh Pak Dokter? Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk masyarakat Kota Makassar. Kami di sini di Komisi D DPRD Kota Makassar mengenai tentang kesejahteraan masyarakat ingin menyampaikan bahwa kami sebagai anggota DPR sebagai sambungan aspirasi dari masyarakat yang ada di seluruh Kota Makassar. Sehingga kalau masyarakat di Kota Makassar ingin ataupun ada keluhan ataupun ada masukannya bisa langsung menghubungi kami di sini ataupun bisa langsung datang ke sini untuk menyampaikan keluhannya tersebut. Kalau memang bisa kami bantu, pasti kita akan membantu dengan senang hati. Mungkin seperti itu. Bukan dulu dong, nonton bayaran? Oke. Bapak once again thank you so much. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton Parmen Cuap-Cuap. Sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih. Bye-bye.